Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Berisik. Jumpa kembali di program Detik Ini, program Berisik, podcast Berisik, yaitu bicara asyik tentang politik. Bersama saya Indri dan juga dengan narasumber yang keren dan juga hebat pastinya, yang akan menemani Sobat Berisik selama beberapa menit ke depan. Ya, oke Sobat Berisik, podcast kali ini ya, bicara asyik tentang politik kali ini akan membahas tentang politikus keren yang berkiprah di bidang politik nih. Oke, sebelumnya aku Indri ya bersyukur sekali hari ini di depan saya sudah ada narasumber yang keren yang banyak banget sudah prestasinya, Masya Allah ya. Halo Mas Mahathir. Halo, Halo. siapa? Nama panjangnya siapa nih? Mahathir Muhammad. Mahathir Iya. Muhammad. Oke, sebelum ke sana ya Mas Mahathir ya. Dengar-dengar nih KPU menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu di 2024 sebanyak 56% dari generasi milenial dan generasi Z yang kita biasa sebut dengan Gen Z ya teman-teman ya. Tapi justru mereka ini juga yang lebih banyak ya memilih golput. Jadi gimana nih tanggapan dari Mas Mahathir sendiri terkait persoalan tersebut? Ya, yang pertama paling tidak ini di politik itu kan yang selalu kita baca berita itu kan selalu sisi negatif dari politik. Oke. Apalagi di zaman media sosial yang sangat Benar. masif, ya, Benar sekali. apalagi generasi kita milenial, Gen Z Gen itu Z. selalu merujuk sumber informasi dari internet Benar. dan ditambah lagi dengan sumber pemberitaan politik yang selalu negatif, lebih dominan negatifnya lah. Itu akhirnya menjadi ini apa namanya Faktor ya persepsi mereka ini. generasi muda kita menjadi negatif terkait hal politik. Lah, terkait hal itu tentunya perlu satu pendidikan politik. Lah, pendidikan politik itu yang efektif ya sebenarnya keteladanan. Keteladanan dari siapa? Yaitu keteladanan dari para pelaku-pelaku politik. Oke, benar ya. Ya. Harus memberikan Itu paling teladan. utama itu keteladanan. Oke. Menurut saya. Ya, kenapa seperti itu? Kita belajar misalkan dari contoh Pak Jokowi. Oke. Jadi sebelum Pak Jokowi, pola kepemimpinan kita itu terlalu formal kan. Sebelum Pak Jokowi kan. Iya, benar. Namun setelah Pak Jokowi dengan gayanya yang santai, ya kan, nggak pernah formal, Nggak pernah formal, benar. terus turun ke masyarakat, yang akhirnya membuat apa namanya tidak ada batas atau tidak ada dinding tinggi Dinding tinggi, dan benar. tebal antara rakyat sama pemimpinnya. Akhirnya di sana ada fenomena politik di era itu ketika Pak Jokowi menjadi presiden, muncul yang namanya relawan-relawan. Itu sebenarnya bentuk bagaimana kita mengalami pola transaksi kepemimpinan yang akhirnya ternyata pemimpin itu merakyat ya. Akhirnya mereka tergerak untuk ikut serta dalam proses-proses politik. Itu satu menurut saya keteladanan. Yang kedua tentunya bagaimana para pelaku politik, terutama partai politik juga peka terhadap isu-isu strategis terkait anak muda. Benar. Nah, anak muda ini kan satu, tentunya mereka suka hal-hal yang kreatif misalnya. Mereka Benar. punya komunitas, setelah itu harus disentuh menurut saya. Mereka harus disentuh. Dan yang selanjutnya adalah media sosial. Ya, para partai politik ya kan selaku bagian dari pilar-pilar demokrasi seharusnya menampilkan apa namanya konten-konten kreatif di media sosial yang itu tidak hanya mengedukasi namun bisa menjadi magnet bagaimana anak-anak muda juga ikut serta di politik. Ya, misalkan ya, Iya, oke. misalkan anak muda suka namanya dunia usaha entrepreneur. Oke, siap. Ya kan bisa aja partai politik membuat pelatihan-pelatihan Benar, benar, kepada benar. anak-anak muda sehingga politik tidak dipandang sebagai Hal yang negatif aja perspektif ya. kekuasaan saja, namun politik bisa dianggap sebagai jalan melalui kekuasaan untuk merubah banyak aspek dalam kehidupan kita. Seperti Oke, itu. sebenarnya aspek positifnya sebenarnya banyak ya. Iya. Mungkin yang terlihat yang negatif-negatif Iya. aja nih dari kalangan muda akhirnya memilih untuk golput. Tapi sebelum terlalu jauh ya, Mas Mahathir ya, mungkin dari Sobat Berisik sendiri masih banyak yang belum Mas Mahathir sendiri. Oke, kita kenalan dulu ya Mas Mahathir ya. Boleh diperkenalkan diri dulu Mas Mahathir ini sebagai apa nih?
Ya kalau di Jadi Jember saya politik. sebagai pelaksana tugas Mm-mm. Ketua DPC Partai Demokrat Jember, Oke, Ketua DPC ke Demokrat PLT Jember. pelaksana tugas. Oke. Jadi posisi saya menggantikan ketua sebelumnya. Mm-mm. Jadi saya sebagai pelaksana tugas yang diamanai langsung oleh Ketua Umum Mas Ahaye dan Mas Emil Dardak Masya untuk Allah. melakukan perbaikan-perbaikan organisasi di Partai Demokrat Jember seperti itu. Oke. Kemudian untuk Mas Mahathir sendiri, apakah berkecimpung di dunia politik ini udah menjadi apa ya, cita-cita dari dulu atau mungkin tergeraknya itu baru-baru pas umur berapa gitu? Jadi sebenarnya ini ya apa basic saya aktivis. Oke, Basic saya fantastis. aktivis, saya aktif di PMI, Mm-mm. aktif di Ansor. Di PMI saya pernah jadi ketua umum cabang Blitar, Oke. pernah jadi pengurus PB PMI. Mm-mm. Terus kemudian sebagai wakil sekretaris PW Ansor Jawa Timur dan juga wakil bendahara PW Ansor, juga aktif di wakil ketua masyarakat ekonomi syariah Jawa Timur yang kebetulan ketuanya Mas Emil Dardak. Jadi aktivis itu awal mula saya tertarik di aktivis itu sederhana sih. Jadi ketika Apa saya tuh? masih SD, Ah, terus ada kejadian mahasiswa di Jembatan Semanggi yang akhirnya menewaskan beberapa Oh, mahasiswa iya, ketika iya. tahun 98. Lah, ketika saya masih berseragam pulang sekolah itu ibu saya melihat TV. Oh, Jadi ibu berbeda saya sih. melihat TV kejadian mahasiswa memperjuangkan reformasi. Kemudian ibu saya menangis melihat kejadian itu. Lah, dari menangisnya ibu saya itu akhirnya saya di dalam hati, oh nanti saya harus jadi aktivis lah gitu. Oh, Itu yang akhirnya saya ketika masa kuliah aktif di organisasi kemahasiswaan. oke. Berarti padahal masih sekecil itu ya. Iya, itu yang Iya. paling melatar belakang, paling mendasar Oke, itu. oke. Tapi kalau untuk Mas Mahathir sendiri, kalau boleh tahu waktu itu visi dan juga misi dari Mas Mahathir sendiri ketika masuk ke Partai Demokrat itu apa, Kak? Tentunya satu agenda besar kita adalah perubahan dan perbaikan. Perubahan dan Ya, perbaikan. Oke. kalau dalam di NU itu kan ada istilah mempertahankan lama yang baik Mm-mm. dan meneruskan atau menjalankan yang baru yang baik juga. Oh ya, oke. Artinya perubahan dan perbaikan. Yang lama yang nggak baik kita evaluasi, kita perbaiki. Yang kurang bagus ya kita lakukan perubahan untuk lebih baik. Yang itu secara garis besar. Yang tentunya implementasi dari perubahan dan perbaikan itu kita laksanakan dalam konteks politik yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Oke. Kemaslahatan banyak hal ya, bisa di sektor pertanian, bisa di sektor industri, bisa di sektor pesantren, bisa di sektor apapun. Dia. Karena prinsipnya kan politik itu kan adalah jalan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dan perbaikan, Seperti itu. benar Kalau sekali. teori dasarnya seperti itu. Ya karena kita nggak ada hidup kita yang tanpa proses politik itu nggak ada. Karena dari proses politik itu lahirlah yang namanya kebijakan. Benar, benar, benar. Ya kan? Ya kalau kebijakan misalkan pemerintah menghasilkan kebijakan libur sekolah 1 bulan, ya pendidikan libur 1 bulan gitu kan. Nah itu kan proses politik, kebijakan politik seperti Oke, itu. benar. Jadi kita sebenarnya nggak boleh antipati terhadap politik itu nggak boleh. Acuh tak acuh ya. Ya terutama anak muda kalau menganggap politik itu ada yang salah, maka kita yang merasa benar harus turun tangan untuk terlibat memperbaikinya. Seperti itu. Tapi Mas Mahathir pada saat udah masuk ke Partai Demokrat ini ya, dan alhamdulillah dilantik menjadi Ketua DPC Demokrat. Itu strategi apa yang dipakai oleh Mas Mahathir untuk menggait anak-anak muda dalam politik? Satu ini ya, kita tentunya harus mempackaging partai kita itu lebih terbuka. Lebih transparan. Ya lebih terbuka, ya, terus inklusif, Mm-mm. terbuka untuk semua orang. Karena karakter anak muda itu nggak mau dikotak-kotakkan, Oke, benar. ya kan? Itulah kita terbuka ya, terus terbuka dalam dialog, ya. Tentunya kita masuk dalam komunitas-komunitas, ya paling nggak ada 3 lah. Satu kita peka terhadap isu anak muda, Mm-mm.
Kedua, kita pintar dalam bermedia sosial, karena itu bagian dari sarana komunikasi publik dari partai politik atau partai Demokrat kepada anak muda. Yang ketiga, salah satunya adalah komunitas. Kita bisa masuk ke komunitas-komunitas anak muda, baik itu UMKM, komunitas olahraga misalkan, atau komunitas-komunitas yang lain dengan pendekatan-pendekatan kreatif dan persuasi seperti itu. Triknya aja yang dirubah sih sebenarnya ya. Kenapa? Lebih triknya aja berarti Iya. ya yang lebih dirubah. Karena gini, kita kan mengalami transformasi politik yang luar biasa. Kalau Mbak dulu pernah ingat, sebelum reformasi itu kan kita mengalami masa-masa politik yang rakyat itu penuh militan, penuh dengan militansi kepada partai politik. Zaman dulu itu ketika masih 3 partai, PDIP, P3, sama Golkar, itu era itu masyarakat itu gak usah diundang, ada kampanye di lapangan itu mereka berbondong-bondong Datang sendiri datang ya. sendiri. Jadi mereka yang merasa terasosiasi dalam partai tertentu, dan partai tertentu itu melaksanakan kampanye politik, mereka itu gak usah diundang, datang sendiri asal tahu. Sukarela datang. Bahkan dulu kita banyak melihat ketika era itu di jajaran pinggir jalan itu banyak bendera-bendera politik slayer. Iya. Yang itu kita itu rela beli gitu ya kan. Kita rela beli saat sampai itu. rela beli pada saat Sampai rela beli era 98 dan ke belakang. Setelah reformasi itu kan kita mengalami perubahan politik yang luar biasa. Itu terjadi antipati. Sekarang aja untuk memobilisasi massa ke lapangan itu ya perlu koordinasi yang luar biasa. Iya, benar banget. Ya. Beda Bahkan ya, beda sekali. nggak ada sekarang orang-orang jualan atribut partai di pinggir jalan ya kan. Jarang. Lah, fenomena politik ini harus disikapi oleh partai politik dengan adaptif. Karena siapa yang bertahan itu adalah siapa yang mampu beradaptasi. Ya, benar. Bukan sekali. siapa yang kuat, tapi siapa yang mampu beradaptasi dengan zaman. Benar. Pas zamannya sekarang berubah, tentunya trik, cara, strategi, taktik partai politik untuk melakukan gerakan-gerakan untuk membesarkan partainya juga harus berubah pula gitu kan, harus kontekstual dan adaptif dengan perubahan zaman seperti itu. Oke, benar. Nah, tadi aku juga sempat dengar ya Mas Mahathir ya. Mas Mahathir ini sempat bergabung di DPC PMII di Blitar. Itu sebagai apa kalau boleh tahu? Saya pernah menjadi ketua umum PC PMII Blitar. Pada tahun berapa, Kak? 2013-2014. 2013 2014. 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu. Oh, lumayan ini ya, udah lumayan lama. Nah, itu cerita awal mulai gimana tuh, Mas Mahathir? Kok Ya, bisa akhirnya masuk satu itu saya sampaikan tadi. Oh, aktivitas tadi. Karena orang tua, Oke. momen 98 itu. Yang kedua, saya punya saudara yang kebetulan aktif di organisasi PCPMI itu tadi. Di organisasi salah satunya ada saudara sepupu saya juga mantan ketua cabang PMII Jember, dan itu akhirnya saya memilih PMII untuk menjadi pilihan saya berproses di organisasi ketika mahasiswa. Karena memang PMII adalah bagian dari Badan Otonom NU seperti itu. Oke. Berarti itu dilantiknya sebagai ketua itu selama 1 tahun ya, kayak 2013 sampai 2014. Terus saya ikut pengurus PB PMI era waktu itu ketua umumnya Aminuddin Ma'ruf. Jadi waktu di PB PMI saya menjadi salah satu pengurus di era ketua umumnya Aminuddin Ma'ruf, yang kebetulan beliau adalah staf sus presiden era Presiden Joko Widodo. Itu berproses bersama beliau lah saat itu di Jakarta. Oke. Nah, selama setahun itu pencapaian yang achievement yang dirasa sama Mas Mahathir itu apa pada saat itu? Menurut saya pengalaman ketika saya jadi ketua cabang PMI Blitar waktu itu, jadi ketua umum itu, yang menurut saya berbeda dari kepengurusan sebelum-sebelumnya adalah saya membuat waktu itu seminar nasional tentang hukum, yang isunya adalah diskresi. Jadi diskresi hukum, yang itu saya inisiasi antara PC PMI Blitar dengan Polresta Blitar. Jadi kenapa itu menjadi pembeda? Karena yang biasanya aktivis itu
identik dengan demonstrasi dan berbenturan dengan polisi di lapangan. Namun pada saat itu kita buat bersandingan, membuat kegiatan bersama dalam konteks dalam acara seminar hukum, yang itu alhamdulillah menjadi satu resum, menjadi buku hasil seminar itu, yang akhirnya menjadi satu hasil diskusi yang menjadi pembacaan banyak praktisi-praktisi hukum, seperti itu. Oke, itu waktu itu di Blitar ya? Di Blitar. Mas Mahathir sendiri itu asli mana sih sebenarnya? Saya aslinya Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Oh, saya kira asli Jember. Kok jauh di Blitar? Istri Jember. Oh, istri Jember. Istri Jember. Waktu itu kuliahnya ambil jurusan Ekonomi. Oh, ambil jurusan ekonomi. Akhirnya tapi sekarang di bidang politik ya. Saya kira Politik hukum. dan ekonomi sih. Oh, Juga politik punya dan ekonomi. beberapa usaha. Oh, saya kira tadi memang ini basicnya politik. Ya, politik itu bagian dari hobi. Oh, Ya. makanya Kalau enjoy ya. profesi ya pengusaha. Ya. Oke. Oke deh Mas Mahathir, kembali ke persoalan yang pertama ya, antara yang generasi milenial dan juga Gen Z yang justru penyumbang golputnya itu terbesar. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan Mas Mahathir dan gimana cara nyikapinya? Oh, tadi udah disebutkan. Nah, ini gimana caranya di dalam Pilkada 2024 ini untuk meminimalisir itu tadi, Kak? Jadi yang pertama kita butuh keterlibatan banyak pihak. Satu ya lingkungan anak muda ya. Kalau ngomong anak muda itu ada yang masih sekolah misalkan ya. Yaitu ya kita juga perlu keterlibatan guru, tenaga pengajar yang mereka kesehariannya berada dalam lingkungan circle anak muda untuk juga memberikan pendidikan politik. Selain memang seluruh elemen yang dalam proses demokrasi ini juga ikut terlibat dalam memberikan pemahaman tentang politik yang baik kepada masyarakat, terutama khususnya generasi muda. Bahwasanya politik itu nggak seperti yang di berita umumnya selalu negatif. Ya kan? Ya, politik itu kan seperti mata pisau sebenarnya. Ya, kalau yang memakai itu baik, ya pastinya akan digunakan untuk hal-hal yang baik untuk masyarakat. Tapi kalau digunakan oleh orang-orang yang tidak baik, maka dia akan digunakan untuk hal-hal yang jahat, ya. Iya, benar. Lah, untuk itu bagi teman-teman generasi muda yang baik, ya kan, yang ingin terlibat, ya kita turun tangan. Bareng-bareng untuk ayo kita rubah potret politik yang menurut teman-teman itu negatif, kita rubah menjadi hal yang positif. Karena kita mau maju, negara ini mau maju, mau sejahtera, itu ya semuanya melalui proses politik gitu. Benar. Jadi kalau generasi muda ingin menjadi generasi yang menjadi penggerak perubahan, ya salah satunya ya politik, jalan utama dan jalan pintasnya. Seperti itu. Soalnya kebanyakan kan ini banyak berkritik tapi ternyata golput gitu loh. Iya. Kan? Ya konsistensi tentang kritik itu kan harus diterjemahkan dalam hal yang positif. Oh, kita nggak suka ini praktek-praktek politik yang nggak baik. Ya kita harus jadi pelaku yang bercontoh yang baik. Baik, benar sekali. Nah, karena Mas Mahathir sendiri ini kan udah stay di Jember berapa lama, Kak? Saya udah 5 tahun. Oh, selama 5 tahun ini ya. 6 tahun tepatnya. Oh, jalan 6 tahun. 6 tahun. Nah, selama 6 tahun ini kalau Mas Mahathir sendiri lihat antusiasnya anak-anak muda ke politik sendiri itu gimana? Anak-anak Jember nih. Karena kan Mas Mahathir sendiri udah di Jember, udah stay di Jember selama 6 tahun ya. Yeah. Melihat anak-anak muda di Jember tentunya itu gimana? Antusiasnya kepada politik itu ataukah kurang ataukah gimana gitu? Saya kira ini ya, pertama perlu ditingkatkan partisipasi politik anak muda perlu ditingkatkan. Itu yang menurut saya menjadi penting. Kenapa seperti itu? Satu, kita ini Jember ini punya banyak perguruan tinggi. Benar. Di Jember banyak perguruan tinggi, tentunya secara edukasi saya kira masyarakatnya jauh lebih teredukasi daripada daerah-daerah yang lain.
Tentunya karena lebih teredukasi, saya kira anak mudanya melek politik. Udah ini ya. Ya saya kira melek politik. Melek politik benar. Tinggal bagaimana kita tingkatkan partisipasi mereka dalam politik. Nah, kalau kita membahas dalam politik Jember, tentunya kita punya beberapa calon yang itu juga anak muda. Nah ya, benar sekali. Jadi kalau saya memotret, saya pernah menulis tulisan itu jadi di artikel tentang politik pilkada Jember yang dipilih secara langsung. Baru kali ini ada anak generasi muda di bawah 40 tahun sebagai bupati ya. Benar. Itu menjadi calon bupati. Nah ini menurut saya ada peningkatan bagaimana anak muda di Jember akhirnya terlibat dalam proses politik atau proses demokrasi melalui pilkada. Pilkada, benar. Ya kalau kita memotret dari kabupaten-kabupaten sekitar kita, misalkan Banyuwangi, Banyuwangi yang kita kenal sebagai daerah yang punya perubahan yang sangat pesat. Itu masa kemajuannya di era Mas Azwar Anas yang usianya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Ya. Jadi lebih ini ya. Kalau nggak salah usia 38 atau 39 beliau. Masya Allah. Ya. Terus di Lumajang misalkan ada yang namanya Cak Torik. Itu juga generasi milenial. Ya. Terus kemudian di Trenggalek saat itu ada Mas Emil Dardak. Ya, yang akhirnya membuat Trenggalek menjadi daerah yang maju dan terkenal, ya kan, punya UMKM yang maju dan sebagainya. Itu ya dipimpin anak muda. Nah tentunya fenomena anak muda yang sukses dalam politik ini memang harus dibaca oleh anak-anak muda bahwasanya ini loh kalau anak muda turun dan gitu harusnya dilihatnya. Ini loh kalau anak muda turun ternyata bisa memberikan perubahan untuk daerahnya kan seperti itu. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya, untuk dinamika politik di Jember sendiri gimana? Apalagi kan di tahun ini kan ada Pilkada 2024 nih, dengan Jember yang calon bupatinya itu ada yang anak muda. Nah itu tanggapan Mas Mahathir melihat dinamika politik yang tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu gimana? Jadi kan tanyanya saya sebagai pendukung atau sebagai warga Jember ini kan harus jelas. Sebagai warga Jember dong. Ya saya melihatnya ini satu kemajuan dalam demokrasi ya. Jadi setelah ada sekitar 4 kali, ini kali kelima pilkada, karena Pak Jalal 2 periode, terus setelah itu Bu Faida, terus Pak Hendi, sudah 4 ini, tambah 5 pilkada kali ini kelima. Iya benar sekali. Dari proses 5 kali pilkada ini, baru kali ini ada anak muda yang ikut kontestasi. Iya benar. Gus Fawaid usia 36 ya kan. Usianya 36, terus punya sederet latar belakang pendidikan yang menurut saya sangat baik. Terus dia representasi dari kultur masyarakat Jember yang mayoritas pesantren. Terus kemudian dia juga pernah diaktivis. Ini menurut saya menjadi satu kemajuan dalam proses demokrasi bahwasanya anak muda ternyata sudah menjadi aktor utama dalam proses demokrasi di Jember. Tentunya harapan kami ini menjadi satu proses demokrasi yang baik, yang akhirnya terpilih pemimpin yang benar-benar ikhlas untuk membangun Jember. Kenapa saya sampaikan benar-benar ikhlas membangun Jember? Karena 1 dekade terakhir atau 8 tahun terakhir lah ya, kita mengalami proses politik atau pemerintahan yang sangat gaduh. Kok bisa gaduh gitu? Kita zaman Bu Faida itu kan gaduhnya luar biasa. Zaman Pak Hendi sekarang juga hampir sama kan. Ada kegaduhan yang itu menurut saya melihat ada kebuntuan ruang komunikasi antara masyarakat dari berbagai elemen, baik aktivis semuanya itu kepada penguasa yang ada di Jember. Karena buntunya proses ruang komunikasi ini akhirnya terjadi bentrok politik gitu kan. Nah ini saya berharap ke depannya tidak seperti itu. Makanya itulah yang
saya berharap kepada Gus Fawait bisa menjadi solusi dalam proses apa yang terjadi selama ini. Ya, kalau kita ngomong elemen-elemen yang menjadi bagian dari masyarakat itu ada aktivis, ya, ada LSM sama aktivis hampir sama ya, mungkin ada pesantren, ya, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Lah saya berharap Gus Fawait ini yang memiliki keunggulan komparatif menurut saya daripada yang lain. Satu, dia unggul secara akademik, ya. Secara akademik. Dia punya pengalaman, ya. Lah ini penting menurut saya sampaikan di podcast ini. Oke, gimana tuh? Jadi sering kali orang menanyakan, membandingkan Gus Fawait dengan Pak Hendi, tidak apple to apple. Ya kan? Pak Hendi yang backgroundnya bupati, terus membangun Jember dengan anggaran APBD, terus membandingkan dengan Gus Fawait. Ya ini enggak apple to apple. Yang jadi bupati kan Pak Hendi. Benar, ya kan? Lah, seharusnya membandingkannya yang relevan. Ya kan? Ya Gus Fawait misalnya dilihat kesuksesannya dari satu, misalkan dari hal yang sederhana kita lihat, dia dipilih oleh mayoritas masyarakat. Dan dari periode ke periode suaranya bertambah. Ya, artinya ini hal yang positif. Artinya selama kepemimpinannya dianggap oleh masyarakat membawa kemaslahatan, akhirnya dipilih lagi. Benar sekali. Ya, lah ini kan penting menjadi penilaian. Benar. Nah, terus kita bandingkan dengan Pak Hendi misalkan. Iya. Incumbent. Ini makin seru nih. Terus kemudian dipilih oleh hanya satu partai politik, ya kan? Oke. Lah ini kan ada apa di balik itu kan, seperti itu kan? Apakah ada hal-hal yang ini pertanyaan besar ya akhirnya ya Pak ya? Iya, ini apa ada hal-hal yang membuat tidak nyaman banyak partai politik? Benar. Sehingga tidak mau memilih lagi. Kan ini menjadi satu fenomena yang aneh menurut saya. Incumbent tapi tidak memperoleh rekomendasi mayoritas partai politik. Iya, benar sekali Pak. Jangan cek di seluruh kabupaten di Jawa Timur, ya kan, mayoritas itu mendapatkan dukungan dari partai politik yang lumayan besar dan sangat besar, seperti itu. Nah ini apple to apple ini, yang seperti itu. Kalau ngomong pengalaman ya, pengalamannya Pak Hendi lama di birokrasi dan di politik 5 tahun. Gus Fawait punya pengalaman politik 3 periode menjadi DPRD provinsi lah. Itu kan menyandingkan pengalaman yang relevan. Iya. Ya, menyandingkan pengalaman dengan secara relevan. Nah, ini yang menurut saya juga penting. Masyarakat memilih dengan kecermatan. Membaca masing-masing potensi calon, seperti itu. Oke. Kalau dilihat dari jawabannya Mas Mahathir, sebenarnya Mas Mahathir ini ya lebih pro waktunya politik ini diisi dengan anak-anak muda. Ya, karena saya ketika 2020 pilkada, saya menjadi bagian dari incumbent. Oke. Ya, jadi kan kita bisa punya pengalaman lah. Oke. Punya pengalaman yang akhirnya dalam berbagai pengalaman, dari berbagai analisa, dari berbagai hal-hal yang kami lihat dan rasakan, kita punya ijtihad politik yang itu akhirnya saya menilai Fawait yang menjadi jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Kabupaten Jember, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup ini untuk podcastnya ya, mungkin harapan Mas Mahathir sendiri untuk anak-anak muda di Jember ya untuk menghadapi pilkada 2024 mendatang apa nih? Boleh disampaikan kepada teman-teman Berisik semuanya. Harapan saya kepada anak-anak muda, kita harus terlibat dalam proses politik maupun pasca proses politik ya, dalam tanda kurung pilkada. Saya berharap kepada anak-anak muda ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Artinya bagaimana anak muda juga ikut mengawal proses-proses kebijakan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Jember. Tentunya untuk membangun itu perlu yang namanya kolaborasi gagasan. Ya, kita pada era ini tidak pada tataran
saling mengklaim mana yang benar, Benar. tapi bagaimana kita mampu mengkolaborasi gagasan satu sama lain. Gagasan satu sama lain. Karena saya yakin masing-masing anak-anak muda itu punya potensi masing-masing. Punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan dengan baik dan tepat sehingga mereka terlibat dalam proses kebijakan di dalam proses pembangunan Jember. Untuk itu ya anak-anak muda Jember harus ikut serta dan aktif dalam berbagai proses politik di Kabupaten Jember, seperti itu. Oke, itu tadi harapan dari Mas Mahathir selaku ketua DPC Demokrat ya, Partai Demokrat, kepada anak-anak muda di Jember, jangan sampai golput ya di Pilkada di 2024. Sebelumnya saya Indri mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mas Mahathir sudah menyempatkan diri untuk datang ke studio Detik ini di podcast Berisik tentunya. Mungkin di podcast berikutnya kita akan mendatangkan narasumber yang pastinya ya hebat-hebat dan juga sudah banyak prestasinya. Oke, saya Indri dan juga Mas Mahathir, kami pamit undur diri dari podcast Berisik, bicara asyik tentang politik. See you di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.